Tiga hal penting yang harus Anda miliki sebagai seorang content creator. Ya, tiga yang utama yang harus Anda miliki. Apa yang utama itu? Yang pertama. Oke. Yang pertama kira-kira nih ya, teman-teman di sini yang pertama. Ada yang tahu nggak? Kalau kita mau jadi seorang content creator, Anda. Kalau kita mau jadi seorang content creator, apa yang perlu kita siapkan menjadi seorang content creator? Yang pertama apa itu? Ayo, hah? Siapa yang siapkan pertama? Waduh, oke, nggak apa-apa, langsung saja. Yang pertama yang Anda harus siapkan sebagai seorang content creator adalah Anda harus punya siap namanya kamera. Ini nih, kamera. Anda harus siapkan kamera, Anda harus bisa untuk eh, merekam. Maksudnya ya, kita harus punya kamera. Kamera ini ada dua. Yang pertama adalah kamera bawaan handphone, yang kedua adalah kamera bisa pinjem di orang lain. Nah, oke. Itu yang pertama. Kalau kita mau eh, menjadi seorang content creator, kita harus siapkan namanya yang pertama adalah kamera. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda menjadi seorang content creator, Anda harus siapkan syarat yang kedua wajib Anda harus miliki. Yang kedua adalah Anda harus punya yang namanya betul, Anda harus punya mikrofon. Nah, ini nih, kayak ini. Ya, saya punya mic nih. Ya ini mic ini bisa ditaruh di mana aja nanti ya. Anda kalau pakai baju hitam gini kan kelihatan deh. Ya, akan bisa ditaruh di jam begini. Nah, kan bisa ditaruh di sini. Kalau punya jamu tapi nggak butuh, bisa sakit. Oke. Nah, itu yang kedua ya yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah handphone, yang kedua adalah mikrofon. Yang ketiga yang harus Anda siapkan sebagai seorang content creator apa nih kira-kira? Ya, yang harus Anda siapkan menjadi seorang content creator apa? Yang kedua, ya yang ketiga apa? Apa? Betul, kopi. Jadi kita harus siapkan kopi dulu. Kalau nggak ngopi pusing, ya kita harus siapkan kopi dulu. Nah, kita ngopi dulu. Kalau udah ngopi karena udah pikiran jadi oke ya. Bagi yang merokok, sambil merokok ya. Jadi content creator siapkan yang ketiga adalah siapkan kopi supaya fresh dalam eh, konten ya. Itu yang ketiga. Yang keempat yang harus Anda siapkan adalah ketika Anda sudah merekam dan hasil rekaman Anda harus olah. Mana ngolahnya? Abdul, Anda harus siapkan yang namanya tempat ngedit. Ya, Anda harus punya aplikasi untuk kita ngedit ya. Nah, di luar sana ada banyak aplikasi yang harus Anda bisa pakai ya. Anda bisa pakai Canva, bisa pakai KineMaster, bisa pakai Flora, bisa pakai Fauna, ada macam-macam deh. Banyak sekali aplikasi-aplikasi di luar sana yang Anda bisa pakai untuk editing. Tapi kalau Anda nggak punya yang itu ada dua loh ya. Yang pertama ada yang pro. Yang pro itu yang bayar. Ya ada yang berbayar, ada yang gratisan ya. Yang gratis ini yang ada watermarknya otomatis. Kalau yang ada watermarknya nanti eh jangan dipakai deh. Kalau Anda bisa rubah supaya watermarknya hilang. Ya. Nah kalau Anda nggak punya komentar nanti di bawah saya kasih yang pro dan nggak usah bayar. Ya saya kasih pro yang nggak usah bayar ya. Spesial buat teman-teman yang nonton di sini aja ya. Oke, Anda harus bisa namanya KineMaster ya. Anda harus bisa punya aplikasi KineMaster atau Flora atau Canva dan lain sebagainya untuk ngedit video yang sudah Anda buat. Yang keempat, syarat yang harus Anda miliki adalah Anda harus sudah direkam nih, udah diedit. Kita ngapain nih? Betul, kita harus upload. Untuk upload kita harus butuh apa nih? Kita butuh yang namanya wifi. Kalau kita sudah ngedit, maka kita harus segera yang namanya ngupload di YouTube. Sering-sering upload, jangan males-males kayak saya ini males sekali nguploadnya. Sehari kadang-kadang sekali. Besok out ya. Kenapa? Ya ada kesibukan lain juga sih. Tapi cobalah berusaha untuk membuat video ngupload setiap hari supaya apa? Algoritma Google itu
algoritma Google, algoritma YouTube itu tahu kalau Anda itu lagi aktif gitu loh maksudnya ya. Jadi Anda harus ngupload sering-sering ya. Ketika Anda upload, ternyata kuotanya nggak ada ya. Jadi saran saya gini, kalau Anda nggak punya kuota misalnya, bagi Anda yang nggak punya kuota ya, tapi kalau Anda punya kuota itu bagus. Kalau Anda nggak punya kuota, setelah Anda video itu, Anda simpan di handphone, cari wifi tetangga, wifi gratisan. Nah, jadi kisah Anda menjadi seorang YouTuber ini biar seru lah, biar seru. Jadi Anda mulai dari benar-benar jadi YouTuber itu ngupload aja nggak punya kuota tuh maksud saya, ya. Dan saya juga gitu maksud saya. Oke, saya kasih tahu triknya. Kalau Anda sudah punya rekaman videonya, sudah bisa ngedit, pergilah ke wifi, cari wifi tetangga, terus cari wifi di mana aja terserah ya. Anda tinggal login aja di situ ya. Izin kalau nggak ada passwordnya ya, saya kasih tahu cara passwordnya bagaimana membobol. Anda bisa menggunakan wifi orang tersebut ya. Kalau Anda nggak ada caranya, komentar di bawah gimana caranya ngambil wifi orang lain ya. Tapi ini nggak disarankan ya, nggak disarankan bagi Anda yang punya wifi ya. Tapi bagi Anda yang eh, apa namanya mau memakai ini juga pun jangan lama-lama ya, cukup 6 jam lah ya. 6 jam aja, masa nggak puas 6 jam ya. 6 jam. Anda komen tuh siapa yang mau saya kasih caranya bobol wifi. Tapi diam-diam ya, jangan ribut-ribut, jangan disebarkan ini ya, jangan disebarkan, cukup Anda aja yang tahu ya, jangan disebarkan kemana-mana. Saya kasih tahu caranya gimana supaya Anda bisa bobol wifi-nya. Oke, itu ya. Oke, komentar di situ ya, komentar di kolom komentar, saya kasih tahu ya caranya. Oke, berikutnya. Yang berikutnya yang harus Anda siapkan adalah ketika Anda sudah punya wifi, maka Anda harus siap yang namanya apa? Siap Anda untuk terkenal. Oke, jadi ketika Anda sudah ngupload video, Anda siap-siap akan menjadi terkenal di YouTube. Anda akan menjadi idolanya orang-orang di YouTube. Jadi Anda harus siap diri, mental. Bagaimana Anda nantinya diminta tolong sama teman-teman untuk memberikan sesuatu yang Anda miliki saat ini ya. Jadi itu adalah syaratnya untuk kita siapkan untuk jadi seorang content creator. Mungkin teman-teman di luar sana yang saat ini lagi nonton bisa nambahin apa saja kira-kira syarat yang harus disiapkan menjadi seorang content creator ya. Anda bisa tambahin di situ di bawah. Dan jangan lupa nantinya saya akan subscribe Anda balik ya. Saya akan memberikan support kepada Anda. Dan teman-teman juga ya, tolong yang komen-komen komentar yang di bawah sini jangan lupa di support ya, dengan cara ya di subscribe, di like ya, dan di share lah kan gitu. Oke, jadi itu aja 3 persyaratan, bukan 3 tuh, banyak persyaratan yang harus disiapkan sebagai seorang content creator. Tapi saya sudah sebutkan sedikit di antaranya, tinggal Anda lanjutkan apa aja yang disiapkan. Saya minta tolong teman-teman yang lain untuk menyiapkan supaya teman-teman kita di luar sana itu tahu apa yang harus disiapkan menjadi seorang content creator ya. Itu aja dari saya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Pastikan Anda berlangganan di channel saya karena saya akan membagikan Anda tutorial menambah-menambah apa yang harus Anda siapkan menjadi seorang content creator. Oke, itu aja dari saya. Dari tadi perasaan sudah terima kasih dulu ya. Oke, terima kasih. Sekian.